Ibnu Umar menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi telah bersabda, kaum Qadariyah ini adalah kaum yang menolak takdir. Yang tadi riwayat pertama itu yang saya bacakan dalam Sahih Muslim itu, dua orang datang dari Basrah, dari Irak, untuk menanyakan kepada Ibnu Umar perkara itu tentang takdir ini. Orang yang tidak percaya kepada takdir, dia membaca Al-Quran, dia belajar agama ini dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak percaya takdir. Yang dia percaya apa? Inilah hasil usaha aku. Aku hafal Quran ini karena usaha aku. Aku nih hafal hadis karena usaha aku. Aku paham agama karena usaha aku. Aku dapat duit karena usaha aku. Nah, ini dia. Dinafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum Qadariyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah majusinya umat ini. Kaum Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Jadi kaum majusi umat Islam itu adalah kaum Qadariyah yang tidak mempercayai adanya takdir, yang menolak takdir. Semua bergantung kepada kita yang berbuat. Jadi nak kena hati-hati nih. Kalau kita salah bercakap tentang akidah dengan tauhid nih, memang kita nih jalannya ke jalan ahli neraka kita nih. Tak main-main. Jadi kaum Qadariyah mengatakan, meyakini, bukan hanya mengatakan, meyakini bahwasanya takdir itu tak ada. Nah, itu dia. Jadi semua yang ada nih usaha kita. Karena bumi ini sudah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita nih khalifah, bergantung kepada kita semuanya. Nah, ini dia bahasanya. Dihilangkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kepada Allah hilang. Tak boleh diikut nih. Kalau ada pemahaman seperti ini tak boleh diikut. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Majusi umat ini adalah kaum Qadariyah. In maridu fala ta'uduhum. Kalau dia sakit usah ditengok. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau dia mati jangan disaksikan. Jangan diiringi jenazahnya. Jangan disaksikan. Kalau umpamanya ada bertanya kan lepas sembahyang umpamanya kan, melepaskan fardu kifayah karena dia hidup dalam keadaan Islam, maka kita sholati juga, kita kebumikan juga, kita mandikan juga. Tapi ketika disuruh saksikan, macam mana pendapat Bapak nih? Usah disaksikan. Kalau dia kaum Qadariyah yang macam nih. Kalau kita cakap kita ini takdir dari Allah, tak dulu takdir dari Allah, ini aku yang buat. Kalau dia mati besok, tak berubah keyakinan tuh, kita sembayangi juga. Tapi lepas tuh, kalau ditanya macam mana pendapat Bapak nih, walaupun dia rajin ke masjid, walaupun dia infak sodakohnya banyak, tetap kita diam, usah disaksikan. Karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau dia mati usah disaksikan, usah diiringi jenazah. Macam itulah di bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, An Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin majusun wa majusu hadhil ummah alladzina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqun 'ala Allahi ayyul hiqahum bid dajjal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap umat itu ada majusinya, dan majusi umat aku ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Majusi umat aku ini adalah orang-orang yang mengatakan tak ada takdir. Jika dia meninggal, maka jangan kalian jenguk jenazahnya. Nah, ini Nabi larangan terbuka. Kalau tadi masih lumayan, sekarang jenguk jenazahnya pun tidak. Dan jika dia sakit, maka jangan kalian jenguk, karena mereka adalah kelompoknya Dajjal.
maka telah menjadi hak Allah untuk menggabungkan mereka-mereka yang tidak yakin dengan takdir ini, digabungkan oleh Allah dengan Dajjal. Dari dua hadis ini kita sudah paham dah bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau macam itu pasrah aja lah, usahlah buat apa-apa, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang ini adalah kelompok Jabariyah namanya, pasrah dengan takdirnya. Kan sudah semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz, aku bilang apa ya. Kalau memang sudah saya nih ahli surga, nanti masuk surga lah. Yang seperti ini adalah kaum Jabariyah. Ikhtiar itu tak guna, tak payah sembahyang, tak payah amalkan syariat ini, kan saya sudah ditentukan oleh Allah masuk surga atau masuk neraka. Ngapa pula saya sibuk-sibuk nak sembahyang susah-susah pula? Ngapa pula sibuk-sibuk saya kerja? Rezeki kan sudah ditentukan oleh Allah. Inilah diantaranya Qadariyah, kemudian Jabariyah. Yang satu menolak takdir, yang satu mengatakan ikhtiar tak ada guna loh, semua dah ditakdirkan oleh Allah. Berlebih-lebih pula dia yakin kepada takdirnya itu. Dia hanya berpegang kepada takdir itu saja. Ini mesti kita pahami. Ahli sunnah wal jamaah tidak termasuk Jabariyah, tidak termasuk Qadariyah. Seperti apa dia? Perkara itu pernah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanyakan kepada Nabi. An Abdullah bin Habib Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali alaihi salam faqala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kataballahu makanaha minan nar au minal jannah illa qad kutibat syaqiyatan au sa'idatan. Qala faqala rajulun minal qaum ya nabi Allah afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal faman kana min ahli sa'adah la yakunanna ila sa'adah wa man kana min ahli syaqwa la yakunanna ila syaqwa. Qala i'malu fakullun muyassarun amma ahlu sa'adah fayuyassaruna lis-sa'adah wa amma ahlu syaqwa fayuyassaruna lis-syaqwa. Tsumma qala Nabiullah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Abdullah bin Habib Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali karramallahu wajhah, ia telah berkata, kami pernah berada di pemakaman Baqi Al-Gharqad. Saat itu Rasulullah pun ada di situ. Maka Rasulullah mendekat dan duduk sambil membawa sebatang tongkat. Setelah itu Rasulullah membuat garis dengan tongkatnya seraya mengangkat kepala beliau dan beliau bersabda, tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah menentukan tempatnya di neraka atau di surga. Dan tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah telah menentukan apakah ia menjadi bahagia atau sengsara. Ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, maka ada satu orang yang bertanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laki-laki itu bertanya, tidakkah sebaiknya jika kita berdiam diri saja mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah takdir itu? Kita tinggalkan untuk beramal.